Seperti di seminar untuk operator ya, cuma di sini kita belajar Dapodik untuk mengetahui apa-apa saja yang harus dipenuhi untuk data Dapodik agar terbaca di pusat. Siapa tahu nanti PAUD kita atau TK kita terpilih untuk mendapatkan misalnya bantuan untuk perbaikan WC atau apa gitu ya Bu ya. Masih semangat Ibu-Ibu? Kalau kau senang hati tepuk tangan. Satu tuh lah. Udah segitu aja ya Bu ya. Soalnya kata Bu Eka tadi nggak boleh. Kalau belajar di sini nggak boleh kita lanjut ke Bu Evi, kata Bu Eka. Harus next, nggak boleh lanjut Bu, nggak boleh next Bu. Habis itu next thank you katanya. Halo Bu, sekarang kita belajar Dapodik. Ini akan kita bahas sekarang ya Bu ya, dasar hukum, entitas Dapodik, kualitas, progres sinkronisasi, peran dan pemanfaatan data. Dasar hukum dari Dapodik adalah ada Perpres nomor 39 tahun 2019 tentang satu data Indonesia dan Permendikbud nomor 79 tahun 2015 tentang data pokok pendidikan. Prinsip satu data, Ibu mengerti apa itu satu data? Satu data itu kan sekarang kita dari mulai KB, TK, SMP, SMA, SD itu kan satu. Tempat kita penginputannya itu kan satu Ibu. Itu maksudnya. Jadi prinsipnya pemerintah untuk pengambilan keputusan berbasis untuk mewujudkan hal tersebut maka akan pemenuhan atas data pemerintah yang akurat dan terbuka dan interoperable atau dibagi pakaikan untuk pengguna data. Adapun itu satu standar data dalam meliputi konsepnya, definisi, cakupan, klarifikasi, ukuran satuan, asumsi dan format yang dibakukan oleh pembinaan data. Yang kedua, satu metadata baku, yaitu informasi terstruktur terkait suatu data yang menggambarkan, menjelaskan, menemukan dan menjadikan suatu informasi data mudah untuk ditemukan kembali, digunakan atau dikelola. Format dibakukan oleh pembina data. Yang selanjutnya itu interoperabilitas data dan referensi data. Next. Aman ya Kak? Next. Nah ini kriteria data yang baik Bu. Ada 5. Yang pertama itu cepat. Cepat, ini maksud cepat ini begini ya Bu ya. Itu makanya kita kan setiap kali untuk entry data Dapodik, setiap semesternya itu kan dari Dinas Pendidikan kan kita dikasih jangka waktu. Terakhir bulan tanggal sekian misalnya kan. Nah itu artinya cepat, maksudnya jangan sampai telat dari itu. Beko jangan Ibu, kriteria data yang baik itu cepat, main capek aja Ibu. Nah ada data nggak lengkap datanya dong, bukan begitu ya Bu ya. Maksudnya itu dari tanggal yang ditentukan, kita bisa memenuhi tanggal itu, tapi tetap melihat kelengkapannya semuanya. Yang kedua yaitu lengkap. Jangan asal cepat, tapi juga harus lengkap ya Bu. Habis itu mutakhir, artinya data yang dikirimkan adalah kondisi terkini. Contohnya misalnya kondisi terkini dari sekolah Ibu lah. Contohnya misalnya PAUD Ibu kan sekarang ada pembangunan PAUD yang baru, ada juga PAUD yang belum dibangun atau diperbarui ya Bu ya. Jadi punya malu, jangan dimasuk lo anak WC dong, WC lah ada WC gitu. Tapi rancaknya Bu kalau dibilang ada WC bilang aja tidak, siapa tahu nanti dapat bantuan ya Bu ya. Nanti kita dapat bantuan pembangunan WC. Bisa begitu. Buat tidak layak. Seperti yang ada nanti di tampilan Dapodik. Yang habis itu akurat, data yang dikirimkan adalah apa adanya, seperti yang bilang tadi ya Bu, harus apa adanya sesuai dari keadaan dari sekolah Ibu itu sendiri. Tidak mengada-ada, takutnya nanti sekolah Ibu ada perencanaan misalnya sekolah Ibu dapat bantuan misalnya nampak di data orang dinas Ibu
Anak acak tuh, nyobainnya tidak layak, mungkin gara-gara harus dapat bantuan, nyobainnya tuh survei dulu atau disuruh ada utusan, nggak taunya bagus, nggak taunya sekolahnya habis direnovasi misalnya, nggak jadi gitu. Ya, jadi harus datanya harus akurat dan akuntabel, artinya kondisi dapat dipertanggungjawabkan seperti yang diceritakan tadi. Misalnya kalau memang tidak layak, kan ada tuh komponen-komponen yang harus tidak layak, kondisinya seperti ini kan ada itu Bu. Nah, isi sesuai dari itu. Jangan sampai melenceng Bu. Karena kita kan tadi membahas PON HI kan Bu. Nah, jadi di situ kan dari esensial PON itu kan semuanya kalau sudah berkualitas kita semuanya, tapi kalau sarana prasarana tidak bagus dan atau tidak memadai, tidak akan bisa Bu. Contohnya seperti tadi kamar mandi, nah, nggak ada tempat cuci tangannya misalnya, kan nggak bersih. Sementara kita udah PON HI gitu kan, memperhatikan kenyamanan dan keamanan anak. Next.